Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong, ketemu lagi dengan saya, Guru OTKP, Wulandari Ahusni. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai penggajian dan tunjangan pegawai. Nah, teman-teman sekalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan penggajian? Yuk kita tengok sama-sama. Nah, langsung aja ya. Pengertian gaji. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan gaji? Nah, pegawai yang bekerja baik di perusahaan maupun instansi pemerintah telah memberikan tenaga, kompetensi, pikiran, sikap, perilaku kerja, dan kinerja yang diperlukan perusahaan atau lembaga. Dan semua itu dibayarkan dengan pemberian kompensasi berupa uang dan non-uang sebagai timbal baliknya. Nah, gaji itu merupakan salah satu masalah yang menyangkut kehidupan dan masa depan pegawai, sehingga perusahaan harus memperhatikan hal tersebut agar masalah gaji tidak akan menyebabkan produktivitas kerja perusahaan menjadi menurun. Nah, sebaliknya, pegawai pun tidak dapat sesuka hati meminta gaji yang besar. Nah, agar pegawai dan perusahaan dapat bekerja menjalankan tugasnya, masalah penggajian ini harusnya diatur dalam peraturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan perusahaan maupun peraturan-peraturan lain. Nah, untuk itu kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penggajian. Nah, konon katanya penggajian ini merupakan suatu kompensasi di mana menurut Dr. Wirawan, kompensasi merupakan imbalan uang dan non-uang yang diterima tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Nah, kompensasi dapat dalam bentuk uang ini dapat berupa gaji, upah, bonus, dan komisi. Nah, kawan-kawan, sedangkan kompensasi dalam bentuk non-uang itu dapat berbentuk seperti jaminan sosial, asuransi, dan lain-lain. Next. Nah, gaji itu sendiri adalah salah satu jenis balas jasa yang diberikan kepada seorang pegawai secara periodik atau biasanya sebulan sekali. Nah, ini menurut Kadarisman. Gaji merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan bahkan menjadi alasan utama dan alasan yang paling penting untuk berprestasi, mengembangkan diri, dan mengaktualisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Did you know, selain gaji ada komponen lain loh yang termasuk sebagai kompensasi. Nah, salah satunya yaitu tunjangan. Nah, gaji dan tunjanganlah yang merupakan penghasilan seorang pegawai baik pada perusahaan maupun instansi pemerintah. Nah, did you know pengertian tunjangan? Nah, jadi apakah kamu tahu apa sih yang dimaksud dengan tunjangan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunjangan adalah uang atau barang yang dipakai untuk menunjang sebagai tambahan pendapatan di luar gaji. Nah, menurut Handoko, tunjangan ini merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan mengikat pegawai agar tetap bekerja pada perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai tunjangan, dapat disimpulkan bahwa tunjangan ini merupakan kompensasi tambahan di luar gaji pokok, baik berupa uang maupun barang, yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan agar dapat bekerja dengan lebih baik. Jadi kawan-kawan, ada dua jenis tunjangan. Yang pertama tunjangan tetap, yang kedua tunjangan tidak tetap. Apa saja sih yang termasuk sebagai tunjangan tetap? Nah, tunjangan tetap ini merupakan pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pegawai serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji pokok.
beberapa. Yang pertama ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan sertifikasi, tunjangan kesehatan, tunjangan kinerja daerah, tunjangan perumahan, dan tunjangan kemahalan. Jadi kawan-kawan kalau jadi PNS ataupun kalau jadi pegawai di suatu perusahaan, siap-siap terima gaji pokok, terima tunjangan juga. Nah, yang kedua ada tunjangan tidak tetap, yang mana tunjangan tidak tetap ini terbagi menjadi 4. Ada tunjangan transportasi, ada tunjangan makan, tunjangan hari raya, dan tunjangan anak sekolah. Kawan-kawan bisa baca sendiri ya maksudnya apa. Nah, kemudian ada tunjangan lainnya, misalnya seperti rumah dinas atau jabatan diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu. Nah, yang kedua, kendaraan dinas diberikan kepada pegawai yang menduduki posisi atau jabatan tertentu atau karena melaksanakan pekerjaan tertentu. Nah, baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan, kawan sekalian, jika kalian bekerja dengan baik, bekerja secara produktivitas, berkorban untuk perusahaan, mana siap-siap kalian akan mendapatkan yang namanya tunjangan. Selain gaji pokok, kalian juga menerima tunjangan. Nah, ada juga namanya tunjangan rumah dinas, ada juga namanya tunjangan kendaraan dinas. Asik. Nah, selanjutnya sistem penggajian pegawai. Nah, sistem penggajian pegawai adalah sistem pembayaran atas jasa dan tenaga yang telah diberikan pegawai kepada perusahaan. Nah, ada beberapa jenis sistem penggajian pegawai berikut ini. Yang pertama, sistem skala tunggal, yaitu sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama tanpa memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat ringannya tanggung jawab yang dipikul dalam menjalankan tugas tersebut. Yang kedua, ada sistem skala ganda. Sistem ini memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai yang bersangkutan, sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berat ringannya tanggung jawab pekerjaannya. Nah, yang ketiga, sistem skala gabungan, di mana perpaduan antara sistem penggajian skala tunggal dan skala ganda. Sistem ini memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan yang pertama, pegawai yang berpangkat sama mendapat gaji pokok yang sama. Yang kedua, diberikan tunjangan khusus kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, mencapai prestasi kerja yang tinggi, dan sifat pekerjaan yang memerlukan pemusatan tenaga serta pikiran. Next. Nah, ini ada beberapa dasar hukum sistem penggajian. Nah, yang pertama UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang meliputi hak setiap pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan upah minimum yang didasarkan pada kehidupan yang layak di setiap daerah. Nah, jadi kawan-kawan, upah minimum setiap daerah itu berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian mau tahu tentang upah minimum penggajian di setiap daerah, tanya sama pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, yang B, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Ada beberapa jenis prinsip yang dinyatakan dalam peraturan tentang dasar penggajian. Yang pertama, yaitu adanya hubungan kerja. Kedua, jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Yang keempat, jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah. Yang keenam, tidak bekerja, tidak ada bayaran. 7, gaji tetap digaji. 8, total pemotongan upah maksimum adalah 50%. Yang ke-9, yang terakhir, yaitu pengurangan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa. Nah, selanjutnya ada potongan dalam sistem penggajian. Nah, apa itu potongan? Potongan adalah pengurangan gaji atau upah yang dilakukan oleh pemberi kerja. Berikut ini macam-macam potongan. Yang pertama, potongan pajak penghasilan. Yang kedua, potongan iuran kesehatan, BPJS Kesehatan. Ya. Yang ketiga, potongan iuran hari tua atau pensiun, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang keempat, potongan lainnya. Contohnya kayak kredit,
Nah, selanjutnya sistem penggajian PNS. Sistem penggajian PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Saat ini pemerintah sedang merancang sistem penggajian yang lebih sederhana sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa komponen gaji yang diterima pegawai ASN hanya 3 macam, yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan kawan-kawan. Selanjutnya ada prosedur kenaikan gaji. Ada 3 macam. Ada 3 macam prosedur kenaikan gaji. Yang pertama, prosedur kenaikan gaji berkala. Yang kedua, prosedur kenaikan gaji istimewa. Dan yang ketiga, prosedur kenaikan tunjangan. Nah, kawan-kawan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing. Permasalahan penggajian, kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa, dan kenaikan tunjangan. Nah, yang pertama, penghasilan yang diterima PNS belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Makanya diadakan yang namanya kenaikan gaji. Yang kedua, sistem penggajian yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip keadilan. Yang ketiga, penetapan gaji pokok tidak berorientasi pada prinsip equal pay for equal work of equal. Maaf ya bahasa Inggrisnya sedikit. Nah, yang keempat, rasa ketidakadilan kepada PNS yang memegang jabatan struktural. Yang kelima, kurang sosialisasi tentang kenaikan gaji berkala dan istimewa. Dan yang keenam, persyaratan kenaikan pangkat yang keenam paling sedikit. Selanjutnya, nah kawan-kawan sekalian, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan maupun pemerintah hendaknya dapat meminimalisir penyebab-penyebab timbulnya permasalahan pada sistem penggajian. Misalnya, membuat struktur gaji yang berorientasi pada tugas, menggunakan fungsi dan tanggung jawab PNS dalam menentukan tinggi rendahnya gaji pegawai, memberikan sanksi dan hukuman bagi PNS yang tidak menjalankan pekerjaan dengan baik, serta memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Nah, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, check it out. Nah, ini tugasnya hanya untuk yang berminat aja ya. Silakan kerjakan tugas berikut ini dengan mengirim hasil pekerjaan Anda melalui email. Lakukanlah sebuah wawancara di tempat Anda bekerja ini bagi mahasiswa yang sedang praktek di kantor ya, mengenai tunjangan-tunjangan. Silakan nanti dibaca sendiri, diulang-ulang videonya. Oke, tugasnya boleh dikirim di email, WA, atau melalui IG. Nah, kawan-kawan, setelah kalian selesai menonton video ini, jangan lupa sekali lagi untuk like, share ke yang membutuhkan, kemudian subscribe.